Para sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang imam. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana saya menggambarkan tentang diri saya ini? Jawaban singkatnya adalah, saya ingin menjadi pribadi yang bahagia, dan saya ingin menjadi seorang imam yang bahagia. Itulah sebabnya saya ingin menjadi seorang pribadi dan seorang imam yang bahagia selama-lamanya. Tentunya, untuk sampai kepada pengalaman seperti itu, ada perjalanan panjang yang harus saya lewati. Dalam hal ini, saya ingin berbagi beberapa poin yang menjadi dasar mengapa saya ingin menjadi pribadi yang bahagia dan saya ingin menjadi imam yang bahagia. Yang pertama, ada 3 hal penting. 1, imannya harus kuat. Saya sebagai orang Katolik, iman saya harus kuat. Iman saya harus kokoh. Iman saya harus saya bangun di atas batu karang. Sehingga ketika ada hujan, banjir, badai, taufan, bangunan iman saya tetap kokoh dan kuat. Lalu yang kedua, hati saya harus tulus, setulus-tulusnya. Ketika saya ada di hadapan Tuhan, Tuhan bisa menyelidiki hidup saya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan biasanya saya suka sekali membaca Mazmur 139. Ketika saya membaca Mazmur 139 itu, tak ada sesuatu pun baik kecil maupun besar yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya hati saya harus benar-benar tulus apa adanya. Lalu yang ketiga, pikiran saya harus jernih. Pikiran saya harus objektif. Pikiran saya harus rasional. Segala sesuatu harus dipikirkan dengan akal yang sehat. Sehingga setiap keputusan yang dibuat itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, tapi setiap keputusan yang diambil benar-benar sudah dipikirkan dengan baik. Maka pikirannya itu harus bersih, harus bening. Itu tadi poin yang pertama, ada 3 hal. Kemudian yang kedua, saya harus bisa memberikan senyum yang terbaik. Ketika berjumpa dengan seseorang, tidak lupa di wajah kita, di wajah saya ini, orang lain bisa melihat senyum
yang indah. Saya yakin ketika kita tersenyum, orang yang ada di sekitar kita akan ikut tersenyum. Bahkan mereka akan merasakan kebahagiaan, sukacita yang sedang kita bagikan. Itulah sebabnya saya usahakan ketemu siapa saja, di mana saja, saya akan tersenyum. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan saya, yang berbincang-bincang dengan saya, mereka juga selalu tersenyum, sehingga memancarkan sukacita dan kebahagiaan. Kemudian poin yang ketiga, saya ini suka makan dan suka memasak. Balance. Tidak hanya suka makan saja, tidak bisa memasak, atau memasak saja tetapi tidak suka makan. Kedua-duanya. Saya suka masak dan saya juga suka makan. Penting ya, balancing, keseimbangan seperti itu. Karena ketika saya masak, saya itu kan memadukan semua resep itu, ingredients. Dan ketika saya makan, saya bisa merasakan sensasinya. Lidah saya ikut menari, merasakan nikmatnya setiap makanan yang ada itu. Tapi kalau makanannya tidak enak, tentu lidah saya tidak menari-nari, tapi wajah saya kemudian ikut cemberut karena makanannya tidak enak. Kemudian poin yang keempat itu adalah keseimbangan antara doa dan bekerja. Ora et labora. Ini juga harus seimbang. Keseimbangan ini akan semakin membuat bangunan rohani kita secara jasmani dan rohani itu akan sampai kepada kematangan. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Begitu. Lalu poin yang kelima adalah silence in prayer. Meditasi. Saya pernah memberi kesaksian tentang bentuk-bentuk meditasi. Ada metode sadhana, Lectio Divina, kemudian juga ada metode Benediktin. Tapi yang berkembang juga, yang secara modern dikembangkan adalah doa Maranatha. Doa yang mantranya ini diulang-ulang. Maranatha. Tuhan datanglah. Mengikuti tarikan nafas kita. Maranatha. Maranatha. Dan bentuk meditasi seperti ini dan metode yang lain akan membantu kita untuk masuk lebih dalam tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi silence in prayer itu sangat penting sekali. Nah, kemudian poin berikutnya adalah membaca, merenungkan, menulis, dan membagikan. Wah, ini kekayaan yang kaya dan luar biasa. Ketika kamu diberi kesempatan untuk membaca,
Kemudian apa yang dibaca itu direnungkan. Lalu ketika kita merenungkan ada beberapa insight yang keluar, lalu itu bisa kita tuliskan. Dan tentunya pengalaman rohani yang kita dapatkan itu tidak ingin hanya kita yang menikmati. Kita juga ingin membagikan kepada orang lain sehingga share. Nah, jadi lengkap sekali. Membaca, merenung, menulis, dan kemudian membagikannya kepada yang lain. Kemudian poin berikutnya adalah saya itu percaya dengan 6D. Ini singkatan dari dipanggil, dipilih, ya, dipanggil, dipilih, diberkati, dibekali, dibekali, diutus, diutus, dan disertai. Nah, ini ada 6. Dan saya yakin setiap orang mempunyai 6D itu. Dipanggil, dipilih, diberkati, dibekali, diutus, dan disertai. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada kata-kata yang selalu meneguhkan saya. Ketika ada hal-hal yang baik, saya bersyukur. Ketika ada hal-hal yang baik, saya bersyukur. Dan ketika ada hal-hal yang buruk, yang tidak baik, saya tertantang untuk belajar dan belajar lagi. Tentunya dengan kata perseverance, ketekunan. Dan akhirnya, seperti kesaksian saya sebelumnya, ada ayat favorit yang menjadi kekuatan saya. Dulu pernah saya katakan, yaitu saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 58. Saya ingin membacakannya sekali lagi untuk para sahabat semua. Demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Begitu para sahabatku, kesaksian sederhana tentang perjalanan hidup saya sebagai pribadi dan sebagai seorang imam. Tadi saya katakan, saya ingin menjadi pribadi yang bahagia dan ingin menjadi imam yang bahagia. Saya ingin menjadi pribadi yang bahagia dan seorang imam yang bahagia selama-lamanya. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are the best. Bye-bye.